Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu adalah kutipan dari founding father negara Indonesia. Yang kita tahu semua itu ada Soekarno kan? Ya. Nah, sekarang kita berada di tepat di Museum Kota Bandung. Nah, bagi yang ingin tanya, apa sih menariknya Museum Kota Bandung itu? Pertanyaan yang bagus. Museum Kota Bandung itu bersih tentang sejarah-sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Kota Bandung loh. Dan diceritakan di dalam museum itu secara singkat. Museum ini terletak di Jalan Aceh nomor 47 Kota Bandung. Tepatnya berada di seberang gedung Planning Gallery. Museum ini baru diresmikan oleh Oded M. Daniel sebagai Wali Kota Bandung saat ia menjabat. Pada tanggal 31 Oktober 2018. Sebelum dijadikan museum, bangunan yang sampai sekarang berdiri masih kokoh ini merupakan taman kanak-kanak, yaitu Pro Bell School yang didirikan pada 1880-an. Sebelum dijadikan museum, bangunan yang sampai saat ini berdiri kokoh itu merupakan sekolah taman kanak-kanak yang bernama Pro Bell School yang didirikan pada 1880-an. Kemudian pada tahun 1950 digunakan sebagai sekolah YAUHA ya, hingga pada tahun 1960 kepemilikannya diambil alih oleh pemerintahan. Nah, museum ini buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, tepatnya pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore. Dan yang kerennya lagi di sini, museum ini tidak memungut biaya apapun loh. Di ruang pertama, kita diperlihatkan foto-foto tokoh yang pernah memimpin Kabupaten dan Kota Bandung dari masa ke masa. Di sini juga ada foto-foto dari tokoh penting yang berhubungan dengan Kota Bandung. Ada pula sejarah Bank Jabar Banten atau BJB dari awal pendirian, peristiwa yang pernah terjadi di gedung bank tersebut hingga perkembangan di masa pasca kemerdekaan. Lalu, ini adalah timeline sejarah penting Kota Bandung dari awal berdirinya pada tahun 1810, lalu perjuangan mengusir penjajah hingga ke konferensi Asia Afrika. Nah, di ruangan kedua ini adalah berisi awal mula lahirnya Kabupaten Bandung. Yang bisa dilihat dari sini, Kabupaten Bandung berawal dari bekas daerah kekuasaan di Pati Ukur, Sultan Agung, yang diberikan kepada 3 umbul pimpinan atau pimpinan lokal yang setia kepadanya. Nah, di antara tiga daerah kekuasaan itu, yang menjadi salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Bisa dilihat sini adalah piagam dari hasil pembagian 3 umbul itu. Nah, menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat, ketika Dendels meresmikan jembatan yang melintasi Cikapundung, ia bersama dalam Wiratakusumah II yang saat itu merupakan Bupati Bandung ke-6, meneruskan jalan kaki hingga ke satu tempat dan mencangkang tongkat sambil berkata kalimat seperti ini, yang artinya adalah, coba usahakan bila aku datang kembali di tempat ini telah dibangun sebuah kota. Dan titik tersebut akhirnya kemudian menjadi lokasi di titik 0 km Bandung yang sekarang berada di Asia Afrika. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard.
Pada 25 Mei 1810, Danius meminta Bupati Bandung dan Parakan Muncang memindah ibu kota dari daerah Krapyak, Dayakolot ke Kampung Bogor Cicendo, yang kemudian direlokasikan kembali ke tempat yang sekarang menjadi alun-alun kota Bandung. Ini surat pemerintahannya. Masih ada berbagai sejarah pembangunan awal Bandung di ruangan ini, seperti pembangunan pasar Tirunjong, Tigroyang, dan pembangunan pendopo dan Masjid Agung, serta renovasinya, pembuatan Plan D Negeri Bandung, dan peristiwa Muanda atau peristiwa kebakarannya Pasar Tirunjong. Di ruang selanjutnya berisi pembangunan dan pendirian yang terjadi di kota Bandung, seperti dibukanya Hollands Inlang Quick School, sekolah guru, dibukanya Hoofden School, sekolah pegawai negeri. Pendirian penginapan Homan oleh Adolf dan Maria Homan yang menjadi perintis pengusaha penginapan. Pembangunan kelenteng oleh komunitas Tionghoa, berdirinya Pieters Park yang merupakan taman tertua di Bandung. Peresmian jalur kereta api Cianjur Bandung, berdirinya grup teater Tunnel Fair Enijing Braga, hingga perintisan perdagangan di Braga. Masih banyak cerita pembangunan di kota Bandung di area seberangnya, seperti pembangunan Pasar Baru dan awal mula Bandung Daily District. Kemudian di area ini terdapat sejarah bahwa pada dulunya Bandung dirancang menjadi pusat militer Hindia Belanda. Nah, rencananya dilakukan secara rahasia. Kemudian diawali dengan pendirian camp militer di Cikadapete pada tahun 1903, dan kemudian dilanjutkan pada pendirian markas besar Kenil pada tahun 1912, dan akhirnya pemindahan Departemen Peperangan Bandung pada tahun 1914. Dan kemudian ada juga pendirian Ganazon dan kompleks militer di sebuah desa kecil yang bernama Cikotot, atau sekarang dikenal dengan nama Cimahi. Gubernur Jenderal R.J. van Limburg Stirum pada tahun 1916 memutuskan untuk rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Kenapa ya? Itu karena iklim Bandung yang sejuk dan saat itu merupakan salah satu pertimbangan utama dalam rencana itu. Nah, bukti lainnya adalah pemerintahan ACW atau sekarang kita kenal sebagai Pindad itu dari Madiun dan dari Surabaya ke kota Bandung lengkap dengan pembuat senapan, pabrik proyektil dan pekerja yang terlibat di dalamnya, dan berbagai pembangunan yang dibangun dipindahkan ke Bandung untuk menjadi buktinya. Di museum ini terdapat bagian Bandung Bergerak yang berisi sejarah perjuangan melawan penjajah yang terjadi di kota Bandung, seperti berdirinya Ince Pat oleh Daus Dekker, Dr. Sucipto Mangkusomo, dan Suwardi Suryaningrat, dan pendidikan Partai Nasional oleh Soekarno, dan berbagai kumpulan menolak kolonialisme. Untuk peristiwa bersejarahnya, Kongres yang beranggotakan tokoh penggerak seperti Sultan Syahrir, Suryo, Budiono, dan lainnya yang dilaksanakan di Bandung. Nah, di sini ada pula peristiwa bersejarah lainnya yang ada peristiwa Indonesia menggugat yang terjadi di kota Bandung ini, tepatnya di Landrat yang sekarang menjadi cagar budaya Indonesia menggugat. Peristiwa ini merupakan pembacaan pleido atau pembelaan Soekarno terhadap tuduhan yang diberikan pemerintah kolonial kepada dirinya dan dua teman seperjuangannya, yaitu Mas Kun dan Gatot Mangkupraja.
Pembicaraan pembelaan ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Indonesia Keadaan atau Indonesia Menggugat. Nah, juga terdapat sejarah peristiwa yang terjadi di Bandung pasca proklamasi kemerdekaan, terutama saat terjadi agresi militer seperti peristiwa Bandung Lautan Api dan pertempuran lainnya. Menulis berita dan memberi judul Bandung jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul pun diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Nah, sekarang kita ada di sejarah pendirian negara Pasundan. Sejarah pendirian negara Pasundan sebagai negara bagian RAS atau Republik Indonesia Serikat pada 1947 juga termuat di bagian Konferensi Jawa Barat III yang dihadiri oleh 100 perwakilan masyarakat. Untuk memutuskan pembentukan negara Pasundan dengan RAAM Wiranarkusuma V sebagai wali negara dan Adil Puradiredja sebagai Perdana Menteri. Kemudian negara Pasundan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan RIAS pada 10 Februari 1950. Yang selanjutnya pada 8 Maret 1950 diadakan sidang yang dihadiri perwakilan daerah Jawa Barat. Sidang itu memutuskan untuk menggabungkan wilayah negara Pasundan kepada RI atau Republik Indonesia. Yang terjadi di Bandung setelah kemerdekaan. Untuk bagian kuning, ini merupakan hal-hal yang terjadi di Bandung setelah pembubaran negara Pasundan. Banyak petinggi negara lain yang bertamu ke Indonesia kemudian singgah di Bandung. Juga peristiwa Konferensi Asia Afrika KAA dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Dihadiri sebanyak 29 negara mewakili total setengah penduduk dunia dalam perwakilan yang dikirim oleh tiap negara yang terlibat. KAA diperakasai oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Sunario. Hasil konferensi pun tertuang menjadi 10 poin yang disebut sebagai Bandung Declaration atau Dasar-Sila Bandung. Sejak saat itu, Bandung dikenal sebagai ibu kota Asia Afrika.